Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridus Nation dari Telkom University. Pada hari ini, saya akan melaksanakan presentasi tugas besar individu, yaitu saya diminta untuk mengimplementasikan dua algoritma Swarm Intelligence SI untuk menemukan titik minimal dari sebuah fungsi tersebut. Untuk algoritma yang saya gunakan pada presentasi kali ini, saya menggunakan algoritma N-colony optimization atau ACO. Dan untuk fungsi yang saya gunakan adalah fungsi 5, dan untuk range solusi yang telah ditentukan itu sebesar minus 50 per 50. Mungkin saya akan langsung menjelaskan saja dan menjabarkan code yang telah saya buat sebelumnya. Oke, di sini saya membuat library untuk memasukkan library yang saya butuhkan sebagai berikut. Lalu, di sini saya memasukkan fungsi matematik dari formula 5 ini ke dalam pengkodingan Python sebagai berikut. Di sini, N sama dengan len X adalah untuk menentukan panjang dari vektor X. Lalu, result sama dengan 0 adalah inisiasi hasil ke 0. Lalu, di sini adalah perulangan, yang mana melalui loop untuk menghitung setiap komponen dari fungsi F5. Dan pengembalian lagi ke nilai untuk mengembalikan hasil akhir sebagai nilai objektif. Lanjut ke parameter dan inisiasi. Bound di sini adalah batas-batas pencarian solusi dalam ruang dua dimensi. Lalu jumlah ends di sini adalah jumlah semut yang digunakan dalam algoritma tersebut. Lalu max iteration adalah jumlah iterasi maksimum untuk algoritma. Lalu evaporation rate adalah tingkat penguapan feromon pada setiap iterasi untuk mengendalikan seberapa cepat jejak feromon tersebut menghilang. Lalu di sini ada alfa, beta, dan food. Alfa sendiri adalah faktor randomisasi yang menambahkan elemen stokisme pada gerakan semut. Lalu beta, beta adalah mengendalikan ketertarikan semut terhadap lokasi makanan. Lalu di sini lokasi makanan sendiri adalah food. Di sini saya menggunakan bond minus 50 per 50 seperti dengan range solusi yang telah diberikan kepada saya. Lalu di sini saya menggunakan 56 ends sebesar 50 adalah jumlah semut di dalam algoritma ACO-nya sebanyak 50. Lalu max iteration-nya 100 dan untuk average rate-nya itu 0,3. Lalu di sini alfanya 0,1, betanya 0,03, dan foodnya 0,0. Di sini kenapa saya meletakkan evaporation rate-nya di 0,03 untuk penguapan feromon pada tiap iterasinya itu berjangka waktunya, jadi tidak cepat menghilang. Lalu di sini saya juga menaruh ketertarikan semutnya itu di 0,03 agar ketertarikan semutnya terhadap makanannya itu lebih cepat sebenarnya di sini. Lanjut ke fungsi utama ACO. Pada fungsi utama ACO ini, pada depth and colony bonds, 6 ends, max iteration, evaporation rate, alpha, beta, dan food itu adalah variabel yang saya gunakan. Dan ends di sini adalah inisiasi posisi semut secara acak di dalam wilayah pencarian. Lalu di sini pheromone maps itu adalah matriks untuk merekam jejak feromon pada grid. Dan history adalah penyimpanan historis pada semut pada setiap iterasinya. Lalu best solution adalah inisiasi untuk solusi terbaik. Dan best fitness di sini adalah inisiasi fitness terbaiknya. Lalu di sini ada pengkodingan, di sini ada pengkondisian yang mana saya gunakan untuk evaluasi fitness dari setiap posisi semutnya. Lanjut, pengkondisian di sini adalah untuk memeriksa apakah terdapat objek solusi terbaik. Dan di sini saya menyimpan hasil historis semut pada setiap iterasinya. Dan pada pengkodingan di sini itu adalah untuk mengupdate posisi semut berdasarkan feromon dan daya tarik ke makanannya. Yang mana tadi saya menaruh di angka feromonnya di angka 0,3 dan tingkat ketertarikan makanannya ada 0,03. Lalu di sini adalah batas populasi semut dalam wilayah pencarian solusi. Lalu di sini saya menghitung posisi semut dalam grid feromon map-nya dan menambahkan feromon berdasarkan fitness semutnya. Lalu mengurangi intensitas feromon pada setiap iterasi.
Dan di sini saya merunning ACO algoritmanya setelah pengkondisian di atas. Lalu ini adalah persiapan dari hasil yang kita dapatkan tadi untuk mendapatkan plot kontur. Situ saya di sini membuat array titik-titik pada setiap sumbu X1 dengan 400 titik yang tersebar secara merata dalam rentang batas. Lalu juga saya membuat array titik-titik pada setiap sumbu X2 di sini dengan 400 titik dengan tersebar secara merata di dalam rentang batas. Lalu membuat grid dari batas-batas titik X1 dan X2-nya. Lalu di sini saya menghitung nilai fungsi objektif dari F5-nya pada setiap titik di dalam grid dengan mengubah grid menjadi array satu dimensi, kemudian melakukan transformasi kolom dengan menumpuk kolom-kolom ke dalam satu array dan meratakan array tersebut kembali ke dalam bentuk grid. Lalu di sini saya atur gambar dan sumbu untuk animasinya. Di sini saya membuat plot kontur dari fungsi objektif dan titik-titik untuk merepresentasikan posisi semut atau plot semut makanan. Lalu di sini saya membuat pembaruan untuk animasinya lagi dengan update judul plot dengan nomor iterasi yang tadi saya sebutkan di atas. Kalau di sana saya meletakkan 100 kali iterasi untuk max-nya. Habis itu ambil posisi semut dari historis pada iterasi tertentu dan atur posisi semut kembali. Lalu di sini adalah pengkodingan untuk menampilkan hasil dari algoritma ACO-nya sebanyak 100 iterasi secara dua dimensi. Lalu di sini saya juga membuat penampilan dari hasilnya dalam bentuk tiga dimensi. Di sini saya atur gambar dan sumbu untuk dianimasikan. Lalu saya cari titik-titik untuk merepresentasikan posisi semut, plot lokasi makanan, sama sebenarnya hampir sama seperti di atas. Lalu melakukan fungsi pembaruan untuk dianimasi, update judul plot dan lainnya. Lalu saya buat animasi dan simpan animasi tersebut dalam bentuk GIF. Oke, mungkin saya akan mempraktekannya, merun code-nya terlebih dahulu untuk algoritma ACO terlebih dahulu. Oke, nampaknya untuk gambar kontur dua dimensinya sudah ada di sini. Taran juga yang buat kontur tiga dimensinya. Oke, mungkin kita lihat dulu. Ini adalah gambaran dari hasil yang telah saya buat dari codingan tersebut dalam bentuk kontur dua dimensi. Lalu ini adalah bentuk kontur dalam bentuk tiga dimensi. Dari penelitian yang saya lakukan ini, saya menyimpulkan bahwa memungkinkan untuk eksplorasi menyeluruh pada ruang pencarian dan memanfaatkan feromon untuk menemukan jalur optimal menuju solusi global, namun kompleksitas waktu bisa menjadi kendala pada algoritma ACAO ini. Dari hasil analisis saya mendapatkan kelebihan dan kekurangan dari algoritma ACO ini. Untuk kelebihannya, berbasis feromon. ACO menggunakan jejak feromon untuk memandu pencarian, memungkinkan eksplorasi jalur yang lebih efisien, lalu memanfaatkan informasi heuristik dan randomisasi dalam gerakan semut sehingga mampu menghindari jebakan lokal minimal dan mengidentifikasi pencarian. Lalu, iterasi dan kolaborasi. Iterasi yang berulang dan kolaborasi antara semut meningkatkan kemungkinan menemukan solusi optimal. Lalu, untuk kekurangannya, kompleksitas waktu, perhitungan feromon, dan evaluasi fitness setiap iterasi memerlukan waktu komputasi yang signifikan. Lalu, pemilihan parameter. Sensitif terhadap pemilihan parameter, seperti tingkat penguapan feromon, alfa, dan beta. Lalu, eksplorasi versus eksploitasi. Terkadang menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan antara eksploitasi dan eksplorasi, terutama dalam ruang pencarian yang sangat besar. Kesimpulan yang saya ambil untuk algoritma Arao ini adalah ACO adalah pilihan yang paling baik untuk masalah yang kompleks dan memerlukan pencarian jalur yang efektif dengan eksplorasi intensif meskipun dengan biaya komputasi yang lebih tinggi. Sementara RAO3 adalah alternatif yang lebih sederhana dan efisien untuk masalah optimisasi yang lebih sederhana atau ketika waktu komputasi menjadi prioritas utama. Pemilihan antara ACO atau RAO sangatlah bergantung pada sifat masalah yang dihadapi
dan prioritas dalam hal waktu komputasi versus kualitas resolusi. Lalu secara kinerja, ACO cenderung lebih baik dalam masalah yang memerlukan eksplorasi jalur yang kompleks dan kolaborasi antara agen atau di sini semut memanfaatkan jejak feromon untuk memperkuat jalur yang lebih baik. Menurut saya sekian untuk ACO. Kita lanjut ke pembahasan RAO. RAO atau raw algorithms adalah keluarga algoritma optimisasi yang sederhana dan efisien. Versi RAO 3 memodifikasi kandidat solusi berdasarkan perbandingan dengan individu terbaik dan terburuk di dalam populasi saat ini serta satu individu acak lainnya. Untuk fungsi yang saya kerjakan sama di sini, saya menggunakan formula F5 dengan range-nya digunakan minus 50/50 dan algoritma yang saya gunakan di sini adalah RAO. Untuk pertama-tama mungkin di sini saya akan sama, yaitu adalah mengimport library yang dibutuhkan, lalu di sini adalah memasukkan fungsi F5-nya, lalu mungkin yang berbeda di sini adalah parameter dan inisiasinya. Di sini di parameter dan inisiasi, pada parameter di sini saya menggunakan 80. 80 di sini adalah ukuran dari populasinya dan 100 sebagai jumlah iterasi maksimumnya dan range atau rentang populasi awal itu sebesar minus 50/50. Untuk iterasi populasi awal secara acak, di sini saya menggunakan n candidates atau ukuran populasi, jumlah iterasi maksimum, rentang nilai untuk populasi awal, dan inisiasi populasi awal secara acak sebagai berikut. Dan ini adalah fungsi untuk menghitung fitness dari populasi tersebut. Dan inisiasi fitness populasi awal. Lanjut ke fungsi utama RAO-nya. Oke, saya akan menjelaskan parameter dan inisiasi. Di sini, N candidates itu adalah ukuran populasi, dan max iteration adalah jumlah iterasi maksimumnya. Dan X range di sini adalah rentang nilai untuk populasi awal. Lalu, inisiasi populasi adalah inisiasi populasi awal secara acak dalam rentan yang diberikan. Langsung masuk ke untuk menghitung fitness. Di sini, fungsi untuk menghitung fitness dari populasi adalah def calculate fitness population return NP array F5 individu for individu in population. Dan calculation fitness di sini adalah untuk menghitung nilai fitness untuk setiap individu dalam populasi menggunakan fungsi F5. Dan untuk inisiasi fitness populasi awal, itu adalah inisiasi fitness populasi awal adalah fitness sama dengan calculated fitness population adalah menghitung fitness awal dari populasi yang diinisiasikan. Oke, kita masuk ke bagian pembahasan algoritma yang kedua. Pada algoritma kedua ini, saya akan membahas algoritma RAO3. Untuk range yang saya gunakan itu masih sama di minus 50/50 dan formula F5. Mungkin saya akan menjabarkan code-nya secara langsung saja. Untuk pertama-tama, hal yang perlu kita lakukan adalah mengimport library yang kita butuhkan sebagai berikut. Lalu, yang kedua, kita mengconvert atau memindahkan fungsi dalam bentuk matematis ke dalam Python seperti berikut. Mungkin saya akan menjelaskan lagi tentang formula matematiknya dalam bentuk Python. Di sini, seperti kalian lihat, n sama dengan len x. Di sini adalah untuk mengambil panjang dari faktor x-nya. Lalu, dari for I ini hingga ke bawah sini adalah pengkondisian. Lalu untuk result sama dengan 0 di sini adalah untuk menginisiasi hasil ke 0. Lalu di sini seperti saya bilang sebelumnya adalah perulangan atau pengkondisian untuk menghitung setiap komponen dari setiap fungsi F5-nya. Lalu pengembalian kembali ke nilai untuk atau return result adalah mengembalikan hasil akhir sebagai nilai objektifnya. Lalu di sini ada parameter dan inisiasi. Untuk parameter inisiasi, mungkin saya akan menjelaskan dulu n candidates itu apa, max iteration itu apa, x range, dan lainnya. Untuk n candidates itu adalah ukuran populasi, dan max iteration adalah jumlah iterasi maksimumnya. Lalu x range di sini itu adalah rentan nilai untuk populasi awal. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Di sini saya masukkan n candidates sebesar 80, max iteration 100, dan x range-nya 50/50 di sini. Dan untuk inisiasi populasi secara acak sebagai berikut. Inisiasi populasi itu adalah inisiasi populasi awal secara acak yang rentannya diberikan. Lalu lanjut ke fungsi untuk menghitung fitness di sini.
Lalu ada calculated fitness, yaitu adalah menghitung nilai fitness untuk setiap individu dalam populasi menggunakan fungsi F5. Lalu inisiasi awal atau fitness populasi awal sebagai berikut, itu adalah untuk menghitung fitness awal dari populasi yang telah diinisiasikan. Saya rasa cukup untuk parameter dan inisiasi. Lalu kita masuk ke fungsi utama dari RAO3-nya. Pada awal di sini, saya membuat list untuk menyimpan populasi pada setiap iterasi. Lalu saya menyalin populasi saat ini untuk penggunaan di dalam iterasi ini. Lalu saya update aturannya dan dimodifikasi sesuai formula dari F5-nya. Lalu saya memastikan batas tetap terjaga di sini dan melakukan evaluasi populasi baru dan ganti populasi lama dengan yang baru jika lebih baik di sini. Oke, mungkin saya akan menjelaskan beberapa hal lebih dalam lagi di sini. Inisiasi history itu ada inisiasi list untuk menyimpan populasi pada setiap iterasi. Iterasi utama adalah loop untuk iterasi utama algoritma. Lalu, salin populasi di sini adalah salin populasi untuk memodifikasi di dalam iterasi ini. Lalu, pembaruan individu adalah memperbarui setiap individu di dalam populasi menggunakan aturan RAO3 yang dimodifikasi. Lalu, untuk pembaruan posisi adalah memastikan posisi individu tetap dalam batasan yang telah ditentukan. Lalu, evaluasi populasi baru adalah untuk menghitung fitness dari populasi yang telah diperbarui. Lalu di sini ada ganti populasi lama dengan yang baru jika lebih baik adalah mengganti individu lama dengan yang baru jika fitnessnya dirasa lebih baik. Lalu yang terakhir adalah simpan histori atau menyimpan populasi pada setiap iterasinya. Lalu di code selanjutnya itu adalah pembuatan animasi 2D plot kontur 2 dimensinya untuk persiapan GIF. Pertama-tama di sini saya persiapkan data plot konturnya, atur gambar dan sumbu animasinya, melakukan fungsi pembuaran untuk animasi, dan adjustment untuk speed preference-nya. Ini untuk 2 dimensi, lalu ini untuk animasi 3 dimensinya, itu saya atur gambar dengan sumbu animasi, fungsi pembaruan untuk animasi. Di sini saya atur juga untuk titik-titik yang merepresentatifkan posisi kandidat solusinya. Lalu saya update judul plot dengan nomor iterasinya, ambil posisi kandidat dari historis pada iterasi tertentu, lalu saya evaluasi fitness dari setiap posisi kandidat dan mengatur posisi kandidatnya kembali. Lalu saya buat animasinya dan menyimpan hasil dari animasi yang telah dibuat. Mungkin kita coba untuk merunning code-nya saja. Oke, kita run. Oke, kita run juga. Lanjut. Oke, udah. Kita run. Menghasilkan GIF-nya. Kita run juga. Oke, nampaknya sudah. Oke, sudah muncul raw GIF-nya. Kita run juga yang ini buat memunculkan gambar 3D-nya. Oke. Mungkin kita lihat dari gambar konturnya dulu. Ini adalah bentuk hasil dari RAO algoritma V3-nya dengan iterasi sebanyak 100. Oke, sebutnya ke tengah karena titik makannya saya taruh di bagian tengah di sini. Lalu kita lihat bentuk 3D-nya di sini. Oke, ini semutnya. Oke, lanjut ke pembahasan analisis yang telah saya buat dari penelitian di atas yang telah saya laksanakan. Berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan, dapat saya simpulkan sebagai berikut kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, kesederhanaan dari RAO ini relatif lebih sederhana dan dalam implementasi dan tidak memerlukan banyak parameter seperti ACAO sebelumnya. Lalu, efisiensi. Dalam waktu komputasi, karena tidak menggunakan mekanisme feromon seperti sebelumnya, yang lebih kompleks, jadi RAO ini tidak memakan waktu yang lebih banyak. Lalu, adaptif. Mampu beradaptasi dengan mudah ke berbagai jenis masalah optimalisasi. Untuk kekurangan sendiri, eksplorasinya terbatas. RAO mungkin kurang efektif dalam eksplorasi ruang pencarian yang cukup besar. Atau ECAO lebih menggunakan
atau jika dibandingkan ECO yang menggunakan feromon. Lalu untuk kekurangannya, eksplorasinya terbatas karena RaO3 memiliki kurang efektif dalam eksplorasi ruang pencarian yang sangat besar dibandingkan ECO yang menggunakan feromon. Ketergantungan pada populasi awal, hasil akhir sangat bergantung pada populasi awal, diinisiasikan secara acak. Kemudian strategis terkadang algoritma dapat terjebak dalam lokal minima dan mengalami strategis jika tidak ada dispersif yang memadai. Untuk kesimpulan dari kedua algoritma yang telah kita laksanakan, ACAO adalah pilihan yang lebih baik untuk masalah kompleks dan memerlukan pencarian jalur yang efektif dalam eksplorasi intensif. Meskipun dalam biaya komputasi yang lebih tinggi, sementara itu RAO dalam alternatif yang lebih sederhana dan efisien untuk masalah optimisasi yang lebih sederhana atau ketika waktu komputasi menjadi prioritas utama, pemilihan antara ACAO atau RAO3 sangat bergantung pada sifat masalah yang dihadapi dan prioritas dalam hal waktu komputasi versus solusi. Oke, lalu berdasarkan dengan studi kasus F5 ini, yang saya dapatkan adalah RAO menyediakan solusi cepat dengan pembaruan populasi yang sederhana jika fungsi F5 memiliki banyak lokal minima. RAO mungkin memerlukan diversif tambahan untuk menghindari jebakan lokal minima. Dan juga untuk secara kinerja, RAO lebih efisien dalam waktu komputasi dan cocok untuk masalah optimisasi dengan ruang pencarian yang lebih sederhana atau ketika waktu komputasi menjadi pertimbangan utama. Oke, saya rasa sekian. Saya Muhammad Ridho Sunation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.